Shalom pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa lagi mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Hari ini kita sampai pada pelajaran yang kedua, triwulan ketiga tahun 2022 dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Bersama kami, Love Channel Medan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang kami dapatkan melalui like, komen, dan subscribe yang pemirsa telah berikan. Dan kami akan sangat bersemangat lagi jika pemirsa mau membagikan video pelajaran ini kepada teman, tetangga, dan saudara-saudara kita, sehingga mereka juga akan merasa terberkati dengan mendengarkan pelajaran ini. Saat ini kita telah bersama lovers kita yang cantik-cantik. Shalom Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Rina, salam sehat, damai sejahtera, jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Shalom Ibu Erita, apa kabar? Salam Ibu Rina, salam lovers dan pemirsa Love Channel Medan. Salam jumpa kembali, salam sehat, salam bahagia tentunya. Senang rasanya kita boleh bertemu kembali untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan. Pelajaran Sekolah Sahabat pada triwulan ini semoga menjadi berkat bagi kita. Pemirsa, mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita. Bersama saya, Dor Marina Stanggang. Orang lain boleh sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mendaki gunung, siapa takut, menikmati indahnya awan pagi hari. Melewati lembah, siapa takut, bersama Tuhan, semua pasti. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kepada Ibu Tina, kami persilahkan. Baik saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, maha pemurah, maha penuh kasih sayang, yang telah merangkul kami lovers, merangkul kami pemirsa, di dalam mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Kami mau Tuhan kiranya Roh Tuhan hadir, berkuasa atas kami, untuk memberikan kepada kami pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Berikanlah Bapa pengampunan akan dosa, akan kelemahan kami. Karena kami berdoa dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tina. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini, Cawan Lebur yang Datang. Ayat intinya Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sesuai dengan judulnya, Cawan Lebur yang Datang, kita akan pelajari apa itu cawan lebur. Cawan lebur adalah wadah untuk melebur sesuatu yang dibutuhkan, yang kuat, yang dapat menahan suhu ekstrim. Saat wadah menjadi panas, bahannya akan meleleh, mendesis, memercik, tergantung apa yang dimasukkan ke dalam wadah itu. Ketika kita memasuki cawan lebur, kita akan memiliki prinsip bagaimana supaya kita dapat menghadapi kehidupan yang rumit. Mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah ekonomi keluarga, bahkan tantangan yang tidak kunjung usai. Dalam kehidupan kita,
mungkin kita akan mengalami yang demikian. Itulah proses gambaran pengalaman umat-umat Tuhan yang luar biasa. Dan jika kita berhasil melaluinya, maka kita akan semakin bersinar dengan hati yang tetap memandang kepada Yesus. Lalu bagaimana agar kita siap menghadapi semua itu? Siapa yang mau berperang? Siapkan senjata. Kita sudah tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Kita tidak perlu takut, karena kita sudah siap akan hal itu. Pelajaran kita, pemirsa Love Channel di rumah, sangat menarik. Kita akan bahas bersama lovers kita. Kepada Ibu Tina, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rina, pemirsa yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan masuk satu judul yang menjadi kehidupan kita, yaitu kejutan-kejutan. Untuk tema kita adalah cawan lebur yang datang. Ya, kejutan-kejutan yang datang. Ayat inti kita ambil melalui New International Version, ya, karena tadi sudah dibacakan Ibu Rina, yaitu 1 Petrus 4 ayat 12. Demikian, sahabat-sahabat yang kekasih, janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi kepadamu. Ya, lihat penekanan-penekanan cukup penting di sini ya. Pada sepekan yang lalu kita menyadari bahwa hidup ini adalah satu kepastian perjalanan. Dan ada yang menuntun kita, yaitu Sang Gembala. Baik pemirsa diberkati Tuhan. Kira-kira apa kejutan-kejutan yang kita hadapi di dalam kehidupan? Ya, saya angkat, mungkin saudaraku mengalaminya. Ketika seseorang, ketika mau pulang dari kantor, dari pekerjaannya, lalu pimpinan memanggil dia, lalu mengatakan begini, besok saudara tidak perlu datang lagi. Berdesir darah saudara, kenapa? Dia tanya kenapa? Ya, saudara sudah berakhir kontrak di sini. Sedih sekali saudara, mau pingsan. Dan yang berikutnya, contoh, seseorang mau pergi ke rumah sakit atau ke laboratorium untuk medical check-up. Lalu ketika dia melihat hasil check-up-nya, dia rasanya tidak percaya saudaraku. Ternyata dia mengidap satu penyakit yang dia tidak pikirkan sebelumnya. Dan pada beberapa hari yang lalu, pemirsa yang diberkati Tuhan, ada kakak beradik sedang melakukan perjalanan menuju, mereka mau melihat Tugu Monas dengan menggunakan busway di Jakarta. Lalu mereka begitu turun, mereka dapati handphone si kakak yang dipegang adiknya ternyata sudah tidak ada lagi. Mereka berusaha mencari, mereka berusaha menelepon, langsung hilang kontak. Lalu si kakak menangis sedemikian rupa, mereka berhaluan memutar, saudaraku. Tidak jadi ke Tugu Monas. Mereka kembali ke jalan yang tadi mencoba mencari. Tidak menemukan, lalu menelepon orang tuanya sambil menangis. Mengatakan HP sudah hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti disambar petir. Kakak beradik itu, terutama si kakak, kecewa. Sekian puluh ribu datanya harus hilang. Ya, rasanya dunia ini runtuh, pemirsa. Kengerian menghampiri, menghambat ya dalam kehidupan. Dalam ayat ini, pemirsa, dikatakan dalam pelajaran ini, pencobaan yang berat berasal dari kata Yunani yang berarti membakar. Membakar, saudara. Oleh karena itu, pengalaman penderitaan bagi iman dianggap sebagai proses peleburan. Ya, melebur karena pembakaran tadi. Oleh karena itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, nasihat Petrus untuk pencobaan bagi seorang Kristen, seorang yang percaya ada gembala di depan kita adalah bukanlah hal yang asing bagi pengalaman Kristen
sebaiknya itu harus dikatakan, sebaiknya penderitaan itu harus dianggap normal. Bahkan hal itu dapat dan harus diharapkan. Saudara, terima kasih. Luar biasa. Kenapa Petrus dapat mengatakan itu? Saudara bisa membaca kehidupan Petrus dalam pengalaman penginjilannya. Petrus juga mengacu pada pencobaan merupakan konsekuensi dari berdiri teguh untuk Kristus. Berdiri teguh untuk Sang Gembala tadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tina, penjelasan yang luar biasa. Tentu dalam kehidupan kita pasti ada kejutan-kejutan. Tapi seperti kata Petrus, harus dianggap normal karena kita harus siap menghadapinya sehingga kita boleh menang. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Senin. Kepada Ibu Erita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina, lovers dan pemirsa Lok Channel Medan yang diberkati Tuhan. Pelajaran kali ini menarik karena mengulas tentang satu pelajaran yang memberikan kita wawasan yang bermanfaat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan rohani kita. Judulnya tadi memang cawan lebur yang datang. Dan pada saat ini kita mengulas tentang cawan lebur setan. Tadi Ibu Tina menyampaikan bagaimana kejutan-kejutan boleh hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita bayangkan cawan, ya cawan itu secara artikulasinya dalam bahasa kita sehari-hari, cawan itu cangkir. Ya. Jadi lebur itu kalau kita terjemahkan lagi seperti hancur ya. Dia menyatu, ya menyatu dia. Tadi di dalam kejutan-kejutan itu, di dalam cawan itu ada sesuatu yang melebur di dalamnya. Nah ini cawan lebur setan. Baik, jadi cawan lebur ini memiliki sumbernya masing-masing. Nah yang saya akan sampaikan adalah cawan lebur setan. Petrus menulis di dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, ngeri sekali ya Ibu Rina. Pernahkah Ibu Rina melihat singa yang lapar? Kalau kita mungkin ke kebun binatang ya, kalau lihat singa. Ya, kalau kita lihat singa yang lapar itu mulutnya lebar. Jadi gambarannya seperti itu. Dalam kehidupan kita di sekeliling kita memang kita tidak melihat iblis, tetapi ada, ya. Nah, Petrus mengatakan bahwa iblis berkeliaran, ya, berkeliaran dengan cara yang sama. Artinya, kita dapat melihat konsekuensi setiap tindakan kita dari setiap keinginan kita. Ya. Nah, jadi memang kita tidak bisa lepas dari melihat pekerjaan iblis. Mungkin dalam kehidupan kita ini sering kita tergoda, ya. Nah, Petrus menulis untuk menanggapi serangan iblis terhadap iman Kristen, ya. Iblis bekerja dengan berbagai cara. Ya, berbagai cara dalam kehidupan kita, baik kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas kita. Iblis itu selalu mengelilingi kita, ya. Kalau kita kadang-kadang mungkin menonjol, disitulah iblis berperan, ya. Kita kelihatannya sombong begitu ya. Jadi tidak ada lagi kerendahan hati. Jadi pekerjaan iblis itu memang sangat luar biasa. Nah,
bahwa iblis adalah musuh yang harus dikalahkan, ya, karena dia mengaum-ngaum tadi, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ini yang harus kita pelajari di sini adalah, Ibu Rina, apakah kita lebur bersama dengan auman iblis tadi itu? Ya, di sini harus kita pahami. Jadi kalau kita bersama dengan Yesus, maka kita tidak akan pernah dikalahkan oleh iblis itu tadi, ya, karena salib, kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan tentang cawan lebur setan ini, Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita, tapi saya ada pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana seharusnya orang-orang Kristen bereaksi terhadap iblis yang selalu ada di sekitar kita? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu Rina ya. Mungkin ini pertanyaannya baik sekali. Dan memang kalau kita baca pada 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayat 9 ya Ibu Rina ya, saya bacakan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi sebenarnya kita tidak sendiri, Ibu Rina. Kita sama sebagai umat Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus menanggung beban kita. Baik Ibu Rina, jadi selama kita berpegang teguh padanya dalam iman, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh iblis. Semoga kita tetap kuat dalam iman kita, sehingga kita dapat menanggung penderitaan seperti yang dialami Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Ibu Erita buat penjelasan yang sangat menguatkan. Jika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kepada Ibu Tina, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya yakin kebahagiaan milik Anda saat ini karena kita sudah menerima berkat dari firman yang sudah kami sampaikan dari awal hingga saat ini. Dan saat ini kita membahas satu ulasan yang sangat istimewa, yaitu cawan lebur dosa. Ya, saya tertarik tadi yang disampaikan Ibu Erita. Cawan cangkir. Jadi dalamnya, ya, yang saya mau jelaskan itu adalah dosa. Di jalan cawan itu meleburlah dosa. Sebagai ayat inti adalah di dalam Roma 1 ayat 18. Demikian, sebab murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sangat jelas ya, pemirsa, cawan dosa itu. Baik saudaraku, hukum sebab akibat selalu berjalan beriringan. Segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Ketika saya berdiri memegang es krim, pemirsa, lalu di atas saya tepat terik matahari, apa yang terjadi? Es krim itu pasti meleleh. Demikianlah, ya, hukum sebab akibat itu berjalan terus. Ya, dalam tulisan Paulus sangat baik untuk kita baca. Pemirsa nanti boleh baca, yaitu di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 32. Bahwa dosa memiliki konsekuensi bukan hanya untuk kekekalan, pemirsa, bukan untuk masa yang selesai di dunia ini, bukan. Tetapi konsekuensi yang menyakitkan dan menyedihkan itu hari ini, bahkan saat ini. Ya, Allah membiarkan manusia menuai apa yang dia tabur. Ya, Allah membiarkan, Allah mengizinkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah hukum moral saudaraku. Hidup dalam keberdosaan menjadi sangat miskin iman. Baik, kita melihat bagaimana
dengan hukum kesehatan, ya, hukum kesehatan. Dengan mengkonsumsi makanan instan yang banyak mengandung pengawet, pewarna, pemberi rasa, tinggi gula, tinggi lemak, dan tinggi karbohidrat, pemirsa yang diberkati Tuhan, adalah sebagai pemicu penyakit degeneratif atau penyakit mematikan seperti apa? Stroke, obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Tubuh dikatakan dalam tulisan Ellen White, tubuh menjadi surga penyakit karena makanan miskin gizi yang saya sebutkan tadi. Ya, itulah cawan kelemahan tadi. Sikap berhati-hati, memiliki pemahaman yang benar akan memperbaiki jalan yang baik dan tentunya menuai yang baik juga. Demikianlah pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama untuk saling menguatkan di dalam cawan lebur dosa yang begitu banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Tina, penjelasan yang luar biasa. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Semoga kita selalu menanam hal-hal yang baik, memakan hal-hal yang baik, memakan makanan yang sehat, sehingga kita boleh sehat. Saat ini kita akan lanjut pelajaran kita kepada Ibu Erita. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Menarik sekali ya tentang pengalaman rohani ini, cawan lebur ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cawan lebur pemurnian. Kalau kita dengarkan tentang pemurnian ini, kita teringat akan emas murni ya. Bagaimana emas yang murni ini diolah sedemikian rupa. Baik, cawan lebur pemurnian, mari kita baca dalam Yeremia 9 ayat 7. Saya baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Baik, jadi dalam kehidupan kita ini seperti cawan yang lebur dengan dosa tadi, ya, bahwa banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang cawan lebur pemurnian. Bagaimana kehidupan kita itu kita murnikan, ya. Jadi cawan ini harus kita murnikan. Kehidupan kita ini harus kita murnikan. Bagaimana caranya? Ya. Tadi 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, kita mengalami rasa sakit ketika Allah mengizinkan keadaan membawa dosa kita kepada perhatian kita. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengalami dalam kehidupan kita ini ada hal yang menyakiti hati kita. Mungkin orang lain ya, orang lain menyakiti kita, memfitnah kita. Kemudian kadang-kadang kita ditinggalkan teman kita atau orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Luar biasa sakitnya ya. Tetapi di sini Tuhan katakan, disinilah kita dimurnikan. Bagaimana kita tetap di dalam keimanan kita itu. Karena Tuhan tahu ya bahwa iman kita itu ketika kita dicobai itu tidak melebihi daripada kekuatan iman yang kita miliki. Itu sebabnya kita harus tetap bertahan ya. Kemudian yang kedua, kita mengalami penderitaan ketika kita merasakan kesedihan. Oh, kesedihannya bagaimana ini Ibu Rina? Ya. Mungkin kita ya katakan melihat
keluarga yang lain kayaknya happy ya. Kok keluarga kita ini bawaannya sedih aja ya kan? Seperti yang kita sering dengar ya. Ini kita membentuk rumah tangga apa rumah duka katanya ya. Jadi disinilah mungkin peran Tuhan itu dalam kehidupan kita yang harus kita ingat. Kita harus melewati masa-masa sedih ini, Ibu Rina. Ya. Kemudian supaya kita di dalam penderitaan kita ini kita sedih, kita harus kuat. Kemudian yang ketiga, kita mengalami frustasi ketika kita mencoba untuk hidup secara berbeda. Oh, ini apalagi ya, penderitaan apalagi nih frustasi. Mungkin kita frustasi ini sesuatu yang di luar daripada dugaan kita, sehingga kita mengalami kekecewaan, ya, berat. Mungkin kadang-kadang frustasi ini membawa kita kepada hilang harapan, ya. Nah, di sini Ibu Rina, pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, disinilah pemurnian dan pengujian Allah yang Tuhan maksudkan tadi. Kalau kita baca di Yeremia 9 ayat 10, ya, saya baca ya. Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Kalau kita bayangkan ayat ini betapa kering, betapa kelamnya seperti itu ya kehidupan itu. Namun katanya, memang terkadang berjalan dengan Allah dapat menjadi tantangan dan berat, ya. Berjalan dengan Allah dapat menjadi tantangan dan berat. Namun, Ibu Rina, disinilah sekali lagi Petrus menyampaikan kepada kita dalam cawan lebur pemurnian itu. Bagaimana cawan ini dimurnikan, disebut murni seperti emas murni yang mahal harganya. Cawan lebur pemurnian ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kalau kita tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan, maka iman kita dimurnikan bersama dengan Allah. Ketika kita ingat betapa Yesus Kristus telah menebus kita dengan dosa-dosa kita, sehingga kita suci sebagaimana pemurnian dan pengujian Allah ini. Ya, marilah kita tetap kuat, tetap berpegang teguh dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Rina dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu, penjelasannya yang luar biasa. Mungkin pengalaman hidup sehingga pelajaran itu masuk dia. Jadi kita bersyukur bisa melewati semua itu dan kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Kita pasti menang. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita kepada Ibu Tina. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita masuk pada ulasan cawan lebur kedewasaan, ya. Kapankah itu kita merasakan kita dewasa, ya. Baik pemirsa, kalau secara fisik kita dari disebut dewasa itu usia 18 tahun ya, sudah bisa buat KTP, ya. Oke, baik pemirsa yang diberkati, ayat inti kita tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dari ayat ini pemirsa, ternyata
peran iblis perlu ya. Bagaimana ini keterangannya ini? Karena dikatakan ketika iblis memberi kesempatan duri itu ada, di situ saya sadar bahwa saya tidak boleh meninggikan diri. Baik, kita melihat ya. Jika kita memegang sebuah pisau, ya, saya ajak pemirsa mengambil pisau lalu keluar ya, bila mana pemirsa memiliki kebun atau di depan memiliki sedikit tanaman, lalu kita melakukan apa dengan pisau itu? Sesuai yang kita pikirkan, oh ada pohon, ada tanaman atau bunga. Pasti kita melakukan dua tindakan. Yang pertama, aduh pohon ini sudah saya tidak suka, kita potong, ya, kita tebang dia, putus. Artinya di sana berarti saya tidak menginginkan tanaman itu, ya kan pemirsa? Lalu yang kedua, kita melakukan pemangkasan. Nah kalau kita melakukan pemangkasan berarti kita masih menginginkan tanaman itu hidup. Dan tentunya kita menginginkan tanaman itu berkembang dengan baik untuk menghasilkan buah atau menghasilkan bunga. Begitu juga kehidupan ini, pemirsa yang diberkati Tuhan. Lalu kira-kira apa yang dimaksud Paulus tentang duri dalam dagingku ya? Dalam buku Ellen G. White ya dikatakan, yaitu the SDA Bible Commentary jilid 6 halaman 1107, dikatakan bahwa duri tersebut adalah masalah penglihatan. Ya mungkin penglihatan Paulus terganggu. Nah, kita akan mencoba melihat dari sisi rohani. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan duri tadi? Ada dua, pemirsa. Yang pertama, untuk mencegah aku menjadi sombong. Apa ungkapan tadi? Ya karena pernyataan luar biasa dengan pujian-pujian dan lain sebagainya, ya. Supaya untuk masa depan, untuk perjalanan aku esok, aku tidak melakukan satu kesalahan atau satu dosa lagi. Gitu ya, pemirsa, makna rohani yang pertama. Lalu makna rohani yang kedua adalah Paulus menyadari bahwa pada dasarnya ia memiliki kelemahan terhadap dosa. Ya, puji Tuhan, itu makna rohani. Dan bahwa duri itu dapat mencegahnya untuk berbuat dosa. Mirip ya, saudaraku? Iya. Jadi kita harus menyadari kelemahan atau bahkan pencobaan ya. Kita harus meninggalkan sesuatu yang kita tidak sukai adalah sebenarnya untuk merasakan bahwa kita memiliki kelemahan. Nah, itulah kedewasaan tadi, pemirsa yang diberkati. Jadi kita sudah dewasa. Kita harus dengan sengaja memangkas hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan pemirsa. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, amaran ini membuat kita sadar banyak hal di dalam menuju kedewasaan, hal-hal yang menyakitkan kita alami, sehingga penderitaan itu membuat kita tidak jatuh berulang-ulang dan untuk membanggakan diri, sombong, tetapi pemirsa, dengan kesadaran penuh, puji Tuhan, praise the Lord, kita terus bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita memahami sepenuhnya bahwa kehidupan ini adalah karena berdasarkan tuntunan Sang Gembala tadi yang sangat baik, yang sangat rendah hati, yang sangat bermurah hati, dan penuh belas kasihan. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tina. Baiklah pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, sampailah kita kepada kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Seringkali penderitaan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Mungkin kita dalam cawan lebur, tetaplah bertahan dan percaya bahwa berjalan bersama Tuhan,
kita pasti menang. Sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu belajar membedakan antara berbagai jenis cobaan dan penderitaan. Ini akan membantu kita memahami bagaimana menghadapi krisis dalam kehidupan kita dan mengambil pelajaran terbaik. Untuk itu, kita butuh hidup bergaul dengan Yesus. Terima kasih, kita boleh dengar pelajaran yang sungguh indah. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Erita. Kepada Ibu Erita, saya persilahkan. Baik, lovers dan pemirsa, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh menikmati firman Tuhan melalui channel ini. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan pelajaran yang indah pada saat ini. Bagaimana di dalam kehidupan kami ini banyak lebur-lebur yang kami boleh hadapi. Pergumulan dalam kehidupan kami ini yang membawa kepada kami terkadang membawa kami lebur dalam berbagai-bagai kehidupan. Namun Tuhan, kami percaya sebagaimana kasih-Mu yang tiada berkesudahan, kasih-Mu yang tidak pernah menutup pintu bagi umat Tuhan, sekalipun kami jatuh ke dalam dosa. Biarlah melalui pelajaran ini, kami boleh semakin dikuatkan. Bahkan kami boleh mengubah kehidupan kami lebih baik lagi. Sebagaimana pemurnian dan pengujian yang Allah izinkan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami, menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami dimenangkan oleh kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Apapun yang tengah mereka alami, berikan berkat yang berkelimpahan. Bila mana ada yang sakit, tolong Tuhan, sembuhkan. Agar kami semuanya dapat bersuka cita, dapat kembali bertemu di hari-hari mendatang. Kami boleh menikmati firman Tuhan dengan lebih berbahagia lagi. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih lovers, terima kasih pemirsa Love Channel dimanapun berada. Sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.